Halo, selamat berjumpa dengan Hermanzo. Kali ini Hermanzo akan menerangkan tentang training membaca pace atau bazi. Nah, di dalam training saya, nanti teman-teman akan saya ajari bagaimana membaca pace dengan langsung aplikasinya. Artinya, setelah kursus bersama saya, Anda akan mampu membaca pace dengan eh, mudah dan langsung diaplikasikan. Jadi, yang pertama kita nanti akan masuk ke website ya, website kalkulator pace. Nah, di sini kita akan memasukkan nama orang, kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, dan kita masukkan jam lahir, hari atau tanggal lahirnya, kemudian bulan lahir, dan juga tahun kelahirannya. Oke, misalnya kita mau cek tanggal lahir 4 Maret ya, 4 Maret, tahunnya 1985. Nah, di sini kita nanti juga harus memasukkan lokasi atau tempat kelahiran ya. Jadi kita misalnya di Yogyakarta. Lahirnya pada jam 17.00. Kemudian kita pilih opsi yang ada di menu sebelah kanan, di mana ada menu eh, basic dan ada menu premium. Nah, untuk teman-teman yang mau mendapatkan akses lengkap, itu memang mesti berlangganan. Tetapi kalau mau akses yang basic juga bisa ya. Jadi kita coba pakai yang basic. Kemudian kita akan calculate ya. Kita calculate. Nah, disinilah kita nanti akan belajar bagaimana membaca peta pace seseorang. Nah, ini contoh aja, ada nama orangnya, kemudian dia lahir. Tadi kan masukinnya 17. Kenapa di sini muncul 17.09? Nah, ini memang karena ada ilmu rumusannya, yaitu real solar time-nya. Jadi, real solar time ini adalah dia secara otomatis software atau aplikasi ini akan memberikan eh, konversi ya ke jam lahir waktu eh, itu. Jadi waktu real time-nya, real time saat dia lahir itu sebetulnya adalah 17:09. Karena dengan perhitungan yang sudah dikalkulit. Nah, di sini nanti kita akan belajar apa itu demaster, kemudian apa yang dinamakan batang langit ya, kemudian apa yang dinamakan cabang bumi, kemudian kita juga akan melihat ada beberapa bintang simbolik ya yang akan mempengaruhi hidup seseorang. Nah, masing-masing yang muncul itu nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian ada tidak interaksi yang terjadi antar CEO-nya. Misalnya di sini ada interaksi Ban Sanhe atau interaksi antara Yu dengan Chow. Yu ini adalah ayam, Chow adalah kerbau. Ayam dan kerbau itu memiliki hubungan yang sanhe. Nah, apa itu sanhe? Nanti di kelas akan saya jelaskan. Berikutnya, di sini juga akan muncul eh, ten God-nya ya. Ten God itu apa? Nanti juga akan saya jelaskan di kelas ya. Di sini ada namanya Direct Officer, ada Visa, ada Hurting Officer, ada Eating God, ada Direct Resource, dan ada Direct Officer. Nah, masing-masing itu punya peran ya, punya peran dalam mempengaruhi si Demaster. Nah, nanti di kelas akan saya jelaskan perannya apa, efeknya ke orang itu apa, jadi kita bisa langsung membaca. Berikutnya di sebelah kanan itu nanti juga akan saya jelaskan tentang 5 elemen terhadap
demasternya itu berfungsi sebagai apa. Nah, di sini Anda bisa lihat ada resource elemen, ada parallel elemen, ada output elemen, ada wealth atau rezeki elemen, kemudian ada power elemen. Masing-masing dari setiap elemen tadi, dia akan mempengaruhi performa ataupun mempengaruhi si demaster. Nah, ini di software ini kita udah langsung bisa membaca bahwa di sini persentase elemen logamnya berapa, persentase elemen airnya berapa, persentase elemen kayunya berapa, elemen api berapa, dan elemen tanahnya berapa. Lalu masuk ke Tenggot-nya sendiri ya. Apa yang dimaksud dengan direct officer, KISA, direct resource, indirect resource, friends, rob wealth, eating god, hurting officer, direct wealth, dan indirect wealth itu nanti satu-satu akan kita bahas di dalam kelas Hermanzo ya. Kemudian artinya apa kalau dia nilainya 16%? Artinya apa kalau dia nilainya 0% ya? Nah, nanti di kelas akan saya detailkan. Kemudian di sini juga ada bagan yang memperlihatkan potongan atau persentase dari masing-masing elemen. Nah, di dalam pelajaran kita nanti, kita juga akan membahas tentang sifat dari demasternya ya. Nah, demaster ini adalah 10 batang langit ya. Jika muncul salah satu elemen batang langitnya di pilar tertentu, itu sebagai demaster. Nah, artinya apa? Kalau dia punya rainwater atau air yang ya, maka dia punya ciri-ciri tersendiri di dalam karakter nasib dia atau karakter kehidupan dia. Baik itu tanah, baik itu kayu, logam, dan api, itu masing-masing kita akan pelajari di dalam kelas nanti. Kemudian kita juga akan melihat ya, dari bagan kelahiran ini, si Demaster ini bisa bisnis apa, atau yang cocok apa, itu dilihat nanti dari kuat atau lemahnya si Demaster ya. Kalau dia adalah weak, nah nanti dia cocoknya main bisnis apa, itu akan saya ajarkan di kelas. Kemudian dari 5 elemen di sini, nanti kita akan bahas tentang potensi kesehatan. Dari bagan chart atau bagan di sini, itu kita bisa tahu bahwa orang ini yang lahir di tanggal tersebut memiliki kelemahan di organ apa dan kesehatannya bagaimana, itu kita bisa analisa. Nah, nanti cara analisanya bagaimana saya ajarkan juga di kelas. Kemudian masing-masing dari tenggot tadi juga punya arti ya terhadap si demaster. Nah, nanti kuat lemahnya tenggot ini juga akan saya jelaskan di kelas. Berikutnya apa? Kita akan membaca 10 years luck. Jadi peruntungan dekade atau luck pilar ya, sering disebut dengan luck pilar. Di luck pilar ini, setiap pilarnya itu adalah berlaku selama 10 tahun. Sehingga untuk melihat tahun yang sedang dijalani, itu kita nanti saya lihat di sini ya, ada lambang atau apa shadow ya, ada yang membedakan yang sedang dijalani adalah ada warna abu-abu. Nah, di sini orang tersebut sedang menjalani periode air bui sebagai Rockwell dan juga Wei atau goat ya atau kambing, sio kambing sebagai direct officer-nya. Nah, ini nanti kita akan ajarkan apa arti dari peruntungan di pilar dekade 10 tahunannya dia. Jadi nanti teman-teman juga bisa langsung aplikasi ke diri teman-teman masing-masing ya. Sedang menjalani periode apa, peruntungan apa, nanti kita akan pelajari di dalam kelas. Nah, ada Rockwell, ini juga pengaruhnya apa kepada orang tersebut. Ada direct officer, pengaruhnya apa. Elemen air, pengaruhnya apa. Elemen tanah, pengaruhnya apa. Hidden element juga nanti kita akan
ajarkan di kelas ya. Kemudian di dalam interaksinya terjadi apa, misalnya ada ciong, artinya apa, itu kita akan pelajari di kelas juga. Nah, itu sekilas tentang training membaca pace yang akan saya ajarkan di kelas tanggal 28 sampai 29 Desember 2024. Nah, nanti waktunya jam 10 sampai jam 3 sore ya, sehingga kalian bisa memahami dengan baik. Oke, sampai di sini. Jika berminat, bisa langsung hubungi Hermansyah di nomor 085727398333 atau klik tautan di bawah video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam Pace.